sampai sekarang peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi di tahun 98 itu belum pernah diusut tuntas. Walaupun reformasi sudah terjadi, tetapi reformasi struktural atau reformasi institusional di dalam lembaga-lembaga tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak masyarakat yang menolak wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, mengingat bahwa ada dugaan korupsi di situ. Yang kedua, banyak peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi, dan itu kan memakan banyak korban jiwa gitu ya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, di bulan Mei ini identik dengan perjuangan reformasi. Dan kalau kita lihat di Kontras, ada sebuah postingan yang menyebutkan tentang romantisasi reformasi. Kira-kira apa sih romantisasi reformasi itu? Sekarang kita udah kedatangan oleh peneliti Kontras. Say hello to Mas Hans Giovanni Yosua. Halo Mas, apa kabar? Selamat sore Mas Brian, kabar baik. Terima kasih bisa diundang kembali di Binus TV. Selamat sore Smart Viewers. Terima kasih juga udah mau datang ke Good Talk lagi nih Mas. Nah, kira-kira apa sih Mas romantisasi reformasi itu? Jadi romantisasi reformasi, kita melihat kata romantisasinya dulu begitu ya. Sebenarnya romantisasi reformasi itu satu istilah yang mau kita gunakan untuk menggambarkan bahwa romantisasi seringkali dipandang sebagai satu momen yang dalam tanda kutip indah, yang membawa perubahan drastis, perubahan signifikan terhadap proses politik dan demokrasi di Indonesia. Tetapi kenapa kita pakai istilah romantisasi? Karena di tengah kita melihat adanya peristiwa perubahan itu, kita melupakan bahwa di proses reformasi juga ada peristiwa kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kurang lebih begitu Mas Brian. Oke. Lalu kenapa ini Mas? Kenapa narasi euforia reformasi ini lebih mendominasi dibandingkan kayak perjuangan reformasi sendiri dan penderitaan-penderitaan yang terjadi, Mas? Kalau kita mau lihat begitu ya, kenapa kemudian muncul euforia terhadap reformasi di setiap bulan Mei, kalau diperingati Mei sebagai bulan reformasi begitu. Karena memang kita harus menyadari bahwa reformasi membawa beberapa perubahan. Misalnya pasca reformasi ada amandemen konstitusi, amandemen undang-undang dasar. Pasca reformasi juga ada perubahan sistem politik, ditandai dengan ya setelah reformasi ada perubahan sistem pemilu begitu kan, dan lain-lain lah, ada banyak perubahan yang terjadi, sehingga itu mungkin dianggap sebagai suatu hal yang baik, yang melegakan lah bagi proses demokrasi Indonesia. Tetapi peristiwa kekerasan dan pelanggaran berat HAM-nya itu seringkali istilahnya terlupakan. Dan itu yang menjadi pertanyaan Mas Brian sebenarnya. Kenapa kita lebih mengingat yang baiknya, tapi kita melupakan ada peristiwa kekerasan dan pelanggaran berat HAM di situ? Kalau kami melihat mungkin ada dua alasan utama. Kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama, karena sampai sekarang peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi di tahun 98 itu belum pernah diusut tuntas, belum pernah diadili oleh pengadilan HAM. Dan yang kedua, banyak yang kemudian mulai melupakan peristiwa itu dengan cara misalnya tidak dibahas secara menyeluruh di buku-buku sejarah, atau diajarkan misalnya di di pelajaran sejarah di sekolah, atau mungkin sekedar dibahas begitu ya dalam forum-forum tertentu. Jadi itu yang membuat mungkin euforianya lebih terasa, tetapi peristiwa pelanggaran berat HAM-nya sepertinya kok bisa dibilang banyak masyarakat yang mulai melupakan begitu. Oke, di bulan Mei ini kan banyak juga kasus pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu ya Mas ya, yang terjadi. Nah, ada berapa kasus sih Mas, dan apakah kasus-kasus itu sudah pernah ada yang pernah diusut tuntas? Iya, seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya kalau apakah sudah diusut tuntas, sama sekali belum ada yang memang benar-benar diusut tuntas. Diusut tuntas dalam arti kemudian diadili melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia. Nah, apa saja kasus itu? Kalau kita bicara dalam konteks tahun 98, ada beberapa. Misalnya peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti tentu banyak penonton yang pernah membaca atau mendengar ya. Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendrawan Si, dan Heri. Kemudian banyak juga yang terluka di situ. Lalu di bulan Mei juga ada peristiwa 13-15 Mei, peristiwa kekerasan. Banyak yang menyebutnya sebagai kerusuhan Mei. Terjadi di beberapa kota di Indonesia, dan yang terbesar itu salah satunya di Jakarta. Ada peristiwa kebakaran di Mall Klender waktu itu.
tahun 98 juga dalam rangkaian reformasi, masa transisi dari Orde Baru ke era reformasi, ada peristiwa Semanggi misalnya, yang terjadi pada bulan November tahun 1998. Begitu kan, ketika ada, kalau tidak salah, 17 orang yang meninggal dunia akibat ditembak peluru militer, antara lain misalnya Wawan atau Bernardino Sierralino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya, anak dari Ibu Sumarsih. Ada Sigit Prasetyo, mahasiswa dari Universitas Persada YAI, dan juga ada Teddy, mahasiswa dari ITI. Nah, selain itu, kalau kita bicara tahun 98, ada peristiwa penghilangan paksa atau penculikan aktivis 97-98 yang juga terjadi dalam momen-momen transisi di reformasi lah. Jadi kasus-kasus ini sampai sekarang, baik itu peristiwa Trisakti Semanggi, peristiwa pelanggaran berat HAM di bulan Mei 98 yang orang biasa bilang kerusuhan Mei begitu ya, maupun juga peristiwa penghilangan paksa sampai sekarang belum pernah diusut tuntas memang, seperti itu. Oke, ini Mas, 17 tahun setelah reformasi berlangsung ya Mas ya. Kan 27 dong. 27 sorry, 17 tahun kan jadi salah. 27 tahun setelah reformasi berlangsung. Ada satu poin krusial yang sangat di point out oleh masyarakat, yaitu pengkhianatan reformasi karena kembalinya militerisme. Oke. Kira-kira kenapa nih reformasi jadi hilang arah begini? Nah, kita harus kembali dulu ke apa sebenarnya yang menjadi tuntutan masyarakat, dan kemudian banyak yang menyebut itu sebagai amanat reformasi. Ada 6 ya. Misal pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya, adili Soeharto dan pengikutnya. Lalu yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Lalu yang keempat, hapuskan dui fungsi ABRI. Lalu yang kelima ada hapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, tegakkan supremasi hukum. Jadi ada 6 poin yang ketika itu kemudian dituntut lah dan diamanatkan oleh reformasi. Nah, 6 poin ini kemudian coba dibingkai dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tentu pemerintah yang terbentuk pasca reformasi ya, Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY. Misalnya, menghapuskan dui fungsi ABRI nanti dibuktikan atau dituangkan di dalam Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Lalu kemudian ada Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hapuskan KKN itu ditindaklanjuti misalnya dengan membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, dan membentuk lembaga KPK. Amandemen Undang-Undang Dasar misalnya itu dibuktikan dengan adanya 4 kali proses amandemen Undang-Undang Dasar yang melahirkan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Nah, tapi kenapa lalu kemudian tadi Mas Brian mengatakan reformasi hilang arah? Banyak yang terjadi, pelemahan terhadap lembaga seperti KPK terjadi, atau ada juga yang kemudian menyoroti kembalinya militerisme misalnya. Seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena walaupun reformasi sudah terjadi, tetapi reformasi struktural atau reformasi institusional di dalam lembaga-lembaga tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, belum dilakukan secara tuntas begitu. Masih ada ketergantungan dari pemerintah dengan pendekatan keamanan atau pendekatan sekuritisasi misalnya. Menggunakan pendekatan kekerasan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan pembangunan, menggunakan kebijakan bersenjata misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa pada akhirnya seperti yang Mas Brian bilang gitu ya, reformasi ini hilang arah. Oke, kan kalau kita lihat juga masih banyak kan pendekatan-pendekatan yang menggunakan kekerasan ya Mas. Kira-kira kenapa kita nggak bisa lepas dari hal itu Mas? Nah, pendekatan kekerasan ini bisa kita bilang kultur mungkin ya, yang berulang terus terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa reformasi institusi itu tidak berjalan secara menyeluruh begitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga yang penting untuk diperhatikan adalah bisa jadi pendekatan kekerasan, pendekatan keamanan dengan menggunakan pendekatan bersenjata dan kekerasan itu masih digunakan, masih terjadi karena itu menguntungkan bagi
pemerintah atau pembuat kebijakan atau menguntungkan aktor tertentu misalnya. Ketika misalnya ada kebijakan lalu ditolak oleh masyarakat melalui demonstrasi atau ketika masyarakat menyatakan pendapat di muka umum begitu kan, tentu cara yang paling sering digunakan untuk dalam tanda kutip memadamkan kritik ya dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Nah itulah yang mungkin membuat kenapa ya pendekatan kekerasan terus berulang, karena itu respon dengan pendekatan kekerasan menjadi salah satu respon yang paling efektif yang bisa digunakan untuk memadamkan kritik atau demonstrasi dan lain sebagainya yang dikemukakan oleh masyarakat. Oke, salah satu faktor yang tadi kita point out itu kan tentang militarisme ya Mas ya. Ya. Nah, kira-kira gimana cara kita mencegah militarisme tanpa kita harus mengalami represi seperti mahasiswa era NKK dan BKK? Oh ya, ini pertanyaan yang menarik ya karena menyinggung misalnya NKK BKK. NKK BKK ini kan normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus. Kalau tidak salah saya ya kepanjangannya. NKK BKK ini sebenarnya satu bisa kita bilang kebijakan yang dibuat di zaman pemerintahan Soeharto pada saat itu untuk kemudian membatasi peran mahasiswa di bidang politik. Istilahnya mahasiswa dikembalikan ke kampus lah, gitu loh. Jadi mahasiswa jangan banyak terlibat politik. Ketika ada demonstrasi direspon dengan kekerasan, dengan pendekatan bersenjata pada saat itu misalnya dengan ABRI begitu. Nah, yang terlupakan ketika melakukan NKK BKK adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini itu tidak pernah lepas dari perjuangan mahasiswa. Bahwa justru mahasiswalah yang selalu bergerak begitu menyuarakan isu-isu tertentu sejak era prakemerdekaan. Misalnya mahasiswa Stovia. Stovia itu kampus kedokteran gitu ya, yang berubah jadi Fakultas Kedokteran UGM. Tapi mahasiswanya seperti Johannes Leimena misalnya pada zaman itu justru jadi aktivis begitu kan. Atau Rehoge School, sekolah tinggi hukum yang kemudian berubah jadi Fakultas Hukum UI di tahun 1920-an 30-an itu menghadirkan orang-orang yang kemudian menjadi aktivis dan terlibat dalam pembentukan undang-undang dasar. Jadi kembali ke NKK BKK dulu, ternyata mengembalikan mahasiswa ke kampus itu konsep yang salah. Karena semakin direpresi justru mahasiswa malah semakin kritis gitu. Nah, bagaimana agar supaya pola NKK BKK itu tidak terulang lagi? Sebenarnya ada dua hal. Pertama, tentu kita harus membangun atau memupuk pikiran kritis begitu ya. Mengkritik jika memang merasa ada kebijakan yang dianggap represi terhadap kebebasan untuk berpendapat, kebebasan akademik di kampus. Ada banyak kasus kita melihat kampus katanya didatengin, kampus dosen-dosen katanya ditelepon untuk membatalkan acara diskusi tertentu dan lain-lain. Itu kan kekangan terhadap kebebasan akademik dan kita harus mengkritik itu kalau memang itu terjadi. Karena kritik kan adalah bagian dari demokrasi tentu saja. Tapi yang kedua, pemerintah juga harus menahan diri. Dalam arti, pemerintah harus terima untuk dikritik. Ketika ada seruan, ketika ada kritik, pemerintah harus mendengarkan dan menahan diri, bukannya malah merespon dengan menggunakan kekerasan begitu ya. Jadi saya kira masyarakat sudah cukup peka lah dengan dengan hal-hal semacam itu. Tapi yang kita tunggu tentu bagaimana pemerintah, apakah ada kemauan, ada willingness untuk kemudian mendengarkan kritik dan menahan diri dari menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan. Oke, berarti pemerintah juga harus mendengar masyarakatnya juga ya Mas untuk dengan kritikan-kritikan yang ada. Nah Mas, dalam salah satu tuntutan di tahun 98 ini kan salah satunya adalah mengadili Presiden Soeharto. Iya. Nah, tapi ada wacana untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Gimana menurut Mas Hans? Terkait pemberian wacana pemberian pahlawan kepada Soeharto begitu ya. Kalau kita mau lihat sudah banyak lah orang yang membahas, ada yang sepakat, ada yang menolak. Tapi secara kritis kita harus mengingat begini. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden, sebenarnya dimulai dari era Presiden Habibie lalu kemudian Presiden Abdurrahman Wahid melalui Jaksa Agung, kalau tidak salah waktu itu Jaksa Agungnya Baharudin Lopa, Marzuki Darusman dan Andi Muhammad Galib. Mungkin Smart Viewers bisa melihat begitu ya, banyak referensinya. Itu pernah menetapkan Soeharto sebagai tersangka terhadap kasus korupsi penyalahgunaan dana yayasan. Jadi dulu ada beberapa yayasan yang dimiliki begitu oleh Soeharto dan dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi
atas penyalahgunaan dana begitu. Tetapi ketika proses persidangannya dimulai, Soeharto tidak pernah hadir di persidangan sampai pada akhirnya proses penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yayasan-yayasannya Soeharto itu kemudian dihentikan karena dianggap Soeharto sedang sakit dan tidak mampu menghadiri persidangan. Kira-kira begitu. Jadi pernah dulu ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dokumen hukumnya ada, referensinya banyak. Yang kedua, peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM yang saya sebutkan tadi. Lalu juga banyak peristiwa pelanggaran HAM yang lain. Misalnya peristiwa Talang Sari, Tanjung Priuk, peristiwa 65. Itu terjadi pada zaman atau pada era Orde Baru ketika Soeharto menjadi presiden begitu. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak masyarakat yang menolak wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, mengingat bahwa ada ada dugaan korupsi di situ. Yang kedua, banyak peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi dan itu kan memakan banyak korban jiwa gitu ya. Ribuan orang yang meninggal dunia, banyak yang dipenjarakan, sampai sekarang pun banyak ya orang yang istilahnya sekarang mungkin dikriminalisasi pada zaman Orde Baru karena kritis kepada pemerintah begitu. Jadi ada kriminalisasi kepada mereka yang kritis, ada pelanggaran berat HAM, ada dugaan korupsi yang membuat masyarakat kemudian menolak menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa kita lihat begitu secara kritis. Apakah sudah tepat atau tidak? Kalau kita melihat dari rekam jejak itu tentu tidak tepat untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional begitu. Apalagi misalnya dia disandingkan dengan beberapa nama lain seperti misalnya Abdurrahman Wahid begitu kan. Nah, tentu ini kan terlihat begitu ya, rekam jejak kita bisa melihatlah rekam jejak dari tokoh yang ingin diajukan sebagai pahlawan nasional. Kalau berkaca dari rekam jejak itu tentu kurang tepat, bahkan tidak tepat ya untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional. Kira-kira begitu Mas Brian. Dari fakta dan data yang Mas Hans paparkan nih tentang rekam jejak Soeharto tadi, kenapa masih ada aja wacana untuk menjadikan pahlawan, Mas? Itu juga yang harus kita cross check gitu ya. Kan yang mengajukan adalah Kementerian Sosial. Apa yang menjadi pertimbangan dari wacana menjadikannya sebagai pahlawan? Teman-teman gerakan anti korupsi misalnya itu punya data, teman-teman yang melakukan advokasi bidang hak asasi manusia, kami juga tentu kami memiliki data rekam jejak terkait apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru seperti itu. Nah, yang harus dilihat apa yang kemudian menjadi dasar argumentasi dari Kementerian Sosial dalam memberikan wacana memberikan gelar pahlawan begitu kepada Soeharto. Mungkin mereka bilang ya dia punya banyak jasa kepada Indonesia dan lain-lain. Ya lalu apa jasanya? Kan itu maksudnya harus ditampilkan juga begitu secara fair ketika ada wacana-wacana seperti itu. Kira begitu. Nah, untuk penutup nih Mas, kan kita sekarang melihat kondisinya ya, dengan revisi UU TNI yang sudah kemarin berlangsung tuh adanya perluasan wewenang TNI ke ranah sipil dan juga munculnya lagi militerisme. Kira-kira apa pendapat Mas tentang kondisi ini dan apa yang harus bisa kita lakukan untuk mencegah militerisme dan reformasi ini biar nggak hilang arah gitu Mas? Kita mungkin kembali kepada semangat dari reformasi tadi ya, yang tadi kita sudah sempat diskusikan di awal begitu. Ada amandemen konstitusi, ada undang-undang baru yang dibuat dan lain-lain. Nah, tapi kemudian reformasi secara institusional, secara menyeluruh itu belum bisa atau belum sepenuhnya bisa dilakukan begitu kan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Tentu yang menjadi harapan adalah masyarakat sipil itu sendiri, gitu kan, untuk satu membangun kesadaran, ada awareness tentang apa sebenarnya yang terjadi. Tapi yang kedua, setelah awareness itu ada, bagaimana bersolidaritas antar sesama masyarakat sipil, begitu kan? Saya kira memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan saran kepada pembuat kebijakan itu adalah hal yang sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat sipil, begitu kan? Dengan berbagai bentuk penolakan yang dilakukan, demonstrasi, lalu kemudian memberikan masukan kepada DPR dalam kebijakan-kebijakan tertentu, itu kan adalah bentuk dari partisipasi publik.
Nah, jadi yang ketiga yang perlu dilakukan adalah berpartisipasi. Jadi membangun kesadaran, tentu itu yang harus pertama dilakukan, bersolidaritas antara masyarakat sipil, dan ketika terbangun solidaritas itu berpartisipasi. Ada partisipasi publik, public participations, yang bisa ditempuh dengan ya berbagai metode dan berbagai cara, seperti yang sudah kita diskusikan begitu ya. Tetapi kalau masyarakat sipil sudah sadar, sudah berpartisipasi, memberikan masukan, memberikan kritik kepada pembuat kebijakan, pertanyaan berikutnya, apakah akan didengarkan? Jadi kembali lagi nih, bagaimana dengan pembuat kebijakannya, pembuat undang-undangnya, pemerintahannya ini, apakah kemudian mau mendengarkan seruan atau suara atau masukan dan kritik dari masyarakat sipil begitu ya. Tapi saya kira itu Mas Brian, karena reformasi terjadi karena seruan masyarakat sipil. Ada gelombang demonstrasi begitu kan. Ada ada gelombang protes di situ. Bahkan banyak yang sampai meregang nyawa. Peristiwa Trisakti, Semanggi membuktikan bahwa banyak yang kemudian meninggal dunia dalam proses itu. Jadi karena reformasi adalah proses yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil, maka tentu yang harus mempertahankannya adalah masyarakat juga. Kira-kira begitu. Oke, berarti kita sebagai masyarakat juga punya tugas untuk menjaga reformasi ini ya Mas ya? Iya, jadi karena dulu masyarakat yang memperjuangkan, tentu kita yang harus mempertahankannya. Oke, terima kasih banyak Mas Han sudah terima kasih, mau Mas sharing-sharing bersama dengan kita di Good Talk pada kali ini. Dan untuk kalian para smart viewers, kalau kalian masih punya pendapat ataupun pertanyaan, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and goodbye.